Semoga kegiatan ini bagian dari dharma bakti kita terhadap tanah air yang kita cintai dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada para nabi dan para rasul beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Yang kami hormati Wakil Ketua Umum, Ketua Korbit Sejarah dan Perlindungan Situs-Situs Sejarah, Mbak Fatim, ya, dan saudara-saudara yang hadir pada malam hari yang bergabung maupun yang sebentar lagi akan bergabung. Ini adalah kegiatan perdana DPP Petanesia Korbit Sejarah. Tentunya acara ini tidak terlepas atas petunjuk, masukan, saran, perintah dari pendiri Petanesia, yaitu Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, diminta setiap minggu manis untuk melakukan kegiatan yang sifatnya telusur sejarah. Karena kata beliau ini sangat penting. Jika kita sudah mulai luntur kecintaan kita terhadap tanah air, karena kita sudah mulai meninggalkan sejarah, terutama sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tentunya pada kesempatan malam hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih terhadap Korbit Sejarah, tim IT, tim media yang telah bekerja sama, yang sehingga terwujud pada malam hari ini. Juga saya ucapkan Bung Dirham, Ketua Divisi Sejarah. Recording in progress. Ya, bismillah. Ya, semoga acara perdana ini sukses, diberi kelancaran, dan tentunya harapan kita bisa diikuti oleh DPW, DPC menjadi program kerja masing-masing daerah. Mungkin itu satu prolog dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang pas. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya Pak Ketua. Acara selanjutnya, yakni dari saya, perkenalkan nama saya Siti Fatimah yang akan memandu sesi pada kajian rutin telusur sejarah malam Ahad Manis kali ini. Oke, baik, di sesi kajian rutin kali ini kita akan membahas tentang peran ulama di Pekalongan dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Ada suatu pepatah yang mengatakan bahwa sejarah itu bukanlah seni bernostalgia, tetapi sejarah itu adalah ibroh, pelajaran yang bisa kita tarik dari masa lalu ke masa sekarang untuk mempersiapkan masa depan menjadi lebih baik. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Seperti pesan dari guru kita, Dr. Honoris Clausa Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya, bahwa nasionalisme, rasa cinta terhadap tanah air, sikap untuk saling memiliki, handar beni, terus tumbuh sejalan dengan pemahaman kita akan sejarah sebagai bangsa. Hal tersebut wajib kita tanamkan kepada generasi muda khususnya, agar semangat kita ini tidak melentur dan tidak kepaten obor. Karena pada kenyataannya sangat disayangkan dalam membentuk masyarakat khususnya generasi muda yang memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi, terbentur oleh pengaruh-pengaruh asing. Semua masalah itu hanya berpangkal pada satu masalah, yaitu yang bersumber pada kurangnya pemahaman akan sejarah, baik dari kalangan pejabat, masyarakat, maupun generasi muda khususnya. Oleh karena itu, supaya kita bisa mengenal sejarahnya sendiri, sebaiknya kita mengadakan pembelajaran sejarah. Salah satunya adalah telusur sejarah pada malam Ahad Manis ini. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia merdeka itu bukanlah suatu hadiah dari para pendahulu bangsa, melainkan penuh perjuangan dan pengorbanan yang sangat luar biasa. Para pendahulu bangsa, para pahlawan, para tokoh-tokoh agama, masyarakat bersatu dalam
membela agama, bangsa, dan negara. Mereka rela untuk meninggalkan keluarganya, keluar masuk hutan, hidupnya dicurigai oleh penjajah, demi tegaknya sang saka merah putih. Oke, baik pembahasan dalam malam ini, kita akan memilih peran ulama di Pekalongan. Bapak Ibu semuanya, baiklah langsung saja kita sambut pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Muhammad Dirhamsyah. Sebelumnya saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Yang pertama, nama lengkap Muhammad Dirhamsyah, tempat tanggal lahir Pekalongan 12 September 1971, kebangsaan Indonesia, alamat rumah Perumbuaran Indah Blok A, nomor 213, RT 3, RW 3, Kelurahan Jingkut, Kecamatan Pekalongan Selatan. Nomor HP 085 741 869 400. Email arif.dirhamzah.rkb@gmail.com. Karya penulisan sejarah lumayan banyak ini. Yang pertama, ada Pekalongan yang tidak terlupakan, sebuah katalog warisan budaya. Yang kedua, ensiklopedia tokoh Pekalongan. Yang ketiga, batik Pekalongan dari masa ke masa. Yang keempat, ada babat Kabupaten Pekalongan. Yang kelima, mengungkap asal-usul nama kelurahan di Kota Pekalongan. Yang keenam dan ketujuh ini masih dalam proses, yakni ada babat Kadipaten Wiradesa dan sejarah Kota Pekalongan. Baik, langsung saja kita sambut pemateri kita pada hari ini, Bapak Muhammad Dirhamsyah, selaku pegiat sejarah Pekalongan. Untuk waktunya, saya persilahkan kurang lebih dapat menyampaikan waktunya selama 30 menit. Monggo Pak Muhammad Dirhamsyah. Oke, matur nuwun Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Saya malam ini diberikan kesempatan untuk memaparkan. Mungkin saya slide-nya terlalu panjang, nanti mungkin disingkat karena waktunya 30 menit. Jadi saya akan mencoba menelusuri bagaimana peran-peran ulama yang ada di Pekalongan. Jadi saya tidak mau dikotomikan ataupun hanya satu ormas, tapi juga ada ormas yang lain dan juga ada kaum-kaum nasionalis yang saling bersinggungan dalam rangka menuju proses kemerdekaan di Pekalongan. Langsung aja next, Mbak. Jadi kita mulai dari pasca perang Diponegoro, banyak muncul perkampungan baru di Pekalongan seiring dengan tumbuhnya pendidikan ya, di berbasis pesantren, baik di musola, di masjid didirikan oleh para laskar Diponegoro dan juga diperkuat oleh para habaib yang datang ke Jawa dan termasuk di Pekalongan. Lanjut. Ini distrik di Pekalongan tahun 1920 masih sedikit karena banyak yang belum tumbuh ataupun kalau ada itu berarti under distrik masih berupa padukuhan. Lanjut Mbak, next lanjut. Ini kita melihat bahwa setelah pasca Diponegoro kemudian Belanda bangkrut, mereka kemudian mencoba untuk menggali sumber alam dari Indonesia termasuk di Pekalongan. Dijelaskan oleh Richcliffe bahwa antara tahun 1831 sampai 1877 perbendaharaan kerajaan Belanda sudah menerima 830 juta. Sudah dihitung sudah berapa triliun.
dan itu memang bisa untuk membangun dam-dam yang ada di sana. Lanjut, Mbak. Cepat, kita melihat terjadi sebuah peralihan profesi dari petani yang sebelumnya bekerja untuk sawahnya, mereka dipaksa untuk menjadi buruh perkebunan. Akibatnya sawah-sawah di Karesidenan Pekalongan mengalami penurunan dari tahun 1829, dari sebelumnya 48.231 pikul turun pada 1836 hanya 7.885 pikul. Nah, ini kira-kira satu pikul itu sebanyak 60 kilo, setengah kuintal lebih. Lanjut. Nah, ini penduduk Pekalongan juga mengalami penurunan karena pasca saat tanam paksa itu sampai 1835 itu sudah 221.000, sebelumnya bisa tahun 1830 pasca perang Jawa itu 233.300, tapi kemudian menurun. Lanjut. Nah, penurunan ini tentu karena sistem tanam paksa yang membuat masyarakat semakin tertindas. Nah, sejarah pergerakan perlawanan itu dimulai dari Karesidenan Pekalongan. Kita tahu ada Ki Ahmad Rifai dari yang sebelumnya di Kendal, terus diasingkan oleh pemerintah kolonial ke Kalisalak, Limpung, dan Ki Ahmad Rifai membangun perlawanan dengan berbasis pesantren karena mereka Ki Ahmad Rifai melihat banyak ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dan juga kepanjangan tangan dari pemerintah kolonial dalam hal ini adalah para bupati dan bawahannya. Lanjut. Nah, ini saya sedikit mengulas tentang kedatangan orang Hadrami di Nusantara, para golongan Said kita. Di Pekalongan sudah tercatat ada kapiten Arab, ya, tahun 1839 kira-kira. Said Hussein bin Salim Alatas itu didudukan oleh pemerintah kolonial sebagai orang yang mengatur keluar masuknya golongan Arab ke Indonesia, ke Pekalongan. Lanjut, Mbak. Lanjut. Nah, ini catatannya Vandenberg di Karesidenan Pekalongan itu pada 1885 itu 757 orang dari golongan keturunan Arab, atau bahkan sebagian besar adalah golongan Sayyid yang datang dari Hadramaut. Mereka juga ada yang lahir di sana, kemudian ada juga yang lahir di sini di Nusantara kita ini. Dan mereka kemudian salah satunya adalah Said Hussein bin Salim yang mendirikan masjid wakaf di Kampung Arab itu 1880-an, yang kemudian diteruskan oleh Habib Ahmad bin Tholib Alatas. Lanjut. Nah, ini data dari tentang apa yang dikeruk dari Karesidenan Pekalongan. Itu kita bisa melihat bagaimana tanaman gula dan kopi ini menjadi tanaman yang punya nilai sangat tinggi, terutama kopi. Walaupun selisihnya 18.000 pikul, tapi nilai jualnya itu sudah di atas 600.000 golden dalam tahun 1864. Lanjut, Mbak. Oke, nah ini yang menarik, ketika pesantren-pesantren tumbuh banyak di Pekalongan, data haji dari Karesidenan Pekalongan pada tahun 1850 yang sebelumnya hanya 208 orang meningkat pada 1868 itu menjadi 863 orang. Jadi satu Karesidenan Pekalongan ada pada tahun 1868 ada 863 orang yang melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Nah, ini tentu semua adalah karena perekonomian di Pekalongan semakin membaik. Nah, kemudian juga muncul pendidikan Islam. Nah, tadi Habib Ahmad di Masjid Wakaf mendirikan semacam madrasah yang sudah memiliki kelas-kelas, dan kemudian juga ada Jamiatul Khair dan Sama'ilul Huda
pada 1915 mulai di Pekalongan sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah agama Islam mulai muncul selain pesantren. Lanjut. Nah, ini Al-Irsyad. Al-Irsyad muncul sebagai lembaga pendidikan tahun 1916 berdasarkan dokumen koran dari The Lokomotif, dan 1941 Al-Irsyad juga menyelenggarakan kongresnya di Pekalongan. Lanjut. Kemudian tahun 1913 Pak Cokro, Haji Umar Said Cokro Aminoto mulai melakukan kegiatannya termasuk di Pekalongan, dan anggota Syarikat Islam di Garis Denan Pekalongan pada tahun 1916 itu sudah mencapai 25.000. Nah, ini sangat luar biasa. Dan tahun 1927 Pekalongan menjadi tempat kongres Syarikat Islam yang didirikan oleh Pak Sokro dan juga Haji Agus Salim. Lanjut. Nah, tentu dengan keberadaan Syarikat Islam ini muncul tandingan dari kaum priayi yang pada saat itu menggunakan kumpulan namanya Birukunan tahun 1920 dan Mardi Utomo tahun 1930, tapi tidak pernah berhasil menandingi karena Syarikat Islam didukung oleh para pengusaha, kemudian juga oleh orang-orang yang ingin masyarakat, kaum juragan, kaum saudagar yang ingin kita bisa merdeka. Lanjut. Nah, tahun 1924 di Pekalongan memiliki sebuah media yang didirikan oleh Pak Zarkasi, Haji Zarkasi. Haji Zarkasi ini juga pengurus sebuah masjid Al-Mubarok di Panjangwetan yang di sana media ini digunakan sebagai salah satu alat perjuangan oleh Pak Zarkasi untuk Pekalongan. Itu medianya namanya Berita Dagang. Lanjut. Nah, ini kemudian Budi Utomo. Kita bicara Budi Utomo yang di Pekalongan juga ada. Nah, di Pekalongan itu kedatangan tokoh namanya Oto Iskandar Dinata. Nah, Oto itu kemudian awalnya adalah guru di HIS Pekalongan. Di HIS Pekalongan sekarang di SD Keputaran 4. Nah, Oto itu juga bergaul dengan teman-teman di Syarikat Islam seperti Ketua Syarikat Islamnya Pekalongan yaitu Pak Adul. Kemudian ada lagi dari Budi Utomo, dan Oto karena kepiawaiannya ini kemudian diangkat menjadi wakil ketua Budi Utomo, dan pada 1925 Oto diangkat menjadi Dewan Kota Praja Pekalongan, dan beliau banyak berperan termasuk membongkar sebuah kasus korupsi tentang pembangunan jembatan Kuning atau bendungan Kemuning di Kabupaten Pekalongan. Lanjut. Kemudian PNI juga di sini mulai berkembang. Tokohnya adalah Pak Kromolawi. Ini sesuai dengan berita-berita koran yang saya dapatkan. Lanjut. PNI. Kemudian Perserikatan Muhammadiyah juga berdiri di Pekalongan tahun 1 Juli 1926. Salah satu tokohnya adalah Sultan Mansur. Kemudian di Pekalongan ada Dahlan Ranuhiarjo yang menjadi ketua cabangnya. Lanjut. Nah, Nahdlatul Ulama pada lahir baru 9 Rabiul Awal tahun 1347 Hijriah atau 25 Agustus 1928. Ini terekam dalam sebuah majalah internal Nahdlatul Ulama, dan ini adalah musola tempat berdirinya Nahdlatul Ulama yaitu di Kergon Pasar Anyar. Lanjut. Nah, kita bisa melihat bagaimana orang
Pekalongan banyak saudagar, salah satunya saudagar batik, kemudian ada saudagar pertanian, saudagar tenun, saudagar emas. Ini kelihatan perekonomian sangat baik. Kita bisa melihat tahun 1927 berdasarkan sebuah survei yang dilakukan oleh pemerintah kolonial itu mencatat ada 1037 orang pembatik pribumi, sebagian besar adalah pribumi. Lanjut. Nah, 1929 seluruh dunia itu diguncang oleh krisis namanya krisis Malaysia atau Black Tuesday yang menyebabkan bank di Amerika juga bangkrut, pabrik gula nyaris tutup karena harga gula di Eropa turun, yang membuat banyak PHK di pabrik-pabrik gula. Di Pekalongan, Karsidenan Pekalongan itu ada 17 pabrik gula yang mem-PHK ribuan pekerjanya. Sebagian besar tentu adalah golongan pribumi dan juga orang Indo-Eropa. Lanjut. Nah, meskipun terjadi sebuah krisis Malaysia, tapi Muktamar kelima Nahdlatul Ulama bisa diselenggarakan di Pekalongan tahun 1930. Tempatnya di Masjid Kauman dan hotelnya juga ada di situ, dan beberapa penginapan para tamu menginap di kampung-kampung yang ada di sekitar situ, dan bisa dilaksanakan sukses di Muktamar kelima Nahdlatul Ulama di Pekalongan. Lanjut. Nah, kemudian juga ada sebuah organisasi namanya Batik Bon. Kenapa organisasi ini lahir? Karena memang banyak sekali pedagang-pedagang batik atau saudagar batik yang bangkrut karena mereka harus berhutang dengan para pemegang importer kain maupun importer obat-obat batik, yang tentu hal ini membuat beberapa orang tokoh memikirkan bagaimana bisa membeli langsung dengan importernya, sehingga muncullah Batik Bon. Dan beberapa orang yang saya sebut di sini adalah mereka nantinya mendirikan organisasi koperasi batik yang ada di Pekalongan. Haji Madenur Wiryo adalah seorang ulama, kebetulan beliau adalah Recording stopped. buyut dari wali kota yang sekarang atau bapaknya dari Pak Junet. Dia punya jaringan yang luas dan juga mengajar di Mahat Islam. Lanjut. Nah, ini kita mulai akan bicara akan masuk ke mendekati Jepang, akan masuk ke wilayah Pekalongan. Tahun 1930 itu banyak orang Jepang masuk ke Jawa, ke Surabaya. Recording in progress. Nah, salah satunya di Pekalongan, Jenderal Hugeng dalam buku itu, buku Polisi Idaman dan Kenyataan, menyebut bahwa pada waktu HIS dia diberikan biola oleh eyangnya di sebuah toko namanya milik Tuan Kagiyama, dan Tuan Kagiyama ini ternyata adalah seorang mayor militer Jepang, dan berarti mereka sudah mengetahui dan menguasai wilayah Pekalongan dan sekitarnya. Lanjut. Nah, kemudian kita melihat Pearl Harbor mulai diserang, kemudian Hindia Belanda mulai ketar-ketir, Gubernur Hindia Belanda menyatakan perang dengan Jepang, dan Jepang sudah mulai menyiapkan. Kenapa mereka Jepang mengincar Hindia Belanda? Salah satunya adalah di Hindia Belanda, terutama di Tarakan itu adalah banyak sumber-sumber minyak yang harus diambil atau dikuasai karena mereka butuh untuk industri yang ada di dalam negeri Jepang. Lanjut. Nah, ini awal Maret 1940 Januari itu atau Februari ada pasukan Jepang yang sudah mendarat mulus di Eretan Indramayu. Mereka kemudian melakukan Pangkalan Kalijati, markas dari pasukan Hindia Belanda, dan yang menakutkan adalah pasukan bersepeda. Dan pasukan bersepeda setelah menginap di Cirebon, mereka langsung ke Pekalongan. Jadi pasukan Jepang yang pertama kali datang ke Pekalongan adalah pasukan bersepeda. Pasukan besarnya nanti akan mendarat di pantai Celong
dan juga di Sunda. Lanjut. Nah, ini selama Jepang berkuasa di Pekalongan, banyak dimanapun saya kira juga sama, krisis pangan, mereka kita harus menyetorkan 2/3 dari sawah kita untuk Jepang yang mereka tidak memberikan modal untuk menanam. Kemudian juga pabrik tekstil terbesar se-Asia, NV Java Tekstil Mas Capi di Tegal atau Teksin itu tidak berproduksi pada tahun 42 karena memang suasana tidak kondusif. Akhirnya ini menyebabkan krisis kain. Nah, Pekalongan juga kesulitan karena kain-kain mori yang biasanya untuk batik juga sulit didapat. Lanjut. Nah, ini peta. Peta ini nanti ini di sebelah kanan adalah Iskandar Idris, ini Dai Danco. Dai Danco itu pasukan peta yang utama. Dan di saat peta mulai militerisme Jepang membuka kesempatan para pemuda untuk berlatih militer, itu para kiai, para ulama itu malah menganjurkan supaya para santrinya ikut peta. Karena apa? Para ulama kita sudah berpikir bahwa kita nanti kalau menjadi merdeka harus punya tentara yang kuat, sementara belum pernah tersentuh oleh pelatihan militer yang seperti yang ada di Jepang. Sehingga banyak sekali pemuda-pemuda yang mengikuti sebagai pasukan pembela tanah air. Lanjut, Mbak. Nah, kemudian beberapa bulan setelah Jepang berkuasa di Pekalongan, lahir sebuah sekolah namanya Mahat Islam, sampai sekarang masih berdiri. Pendirinya adalah Ustadz Abdullah Al-Hinduan, yang beliau juga meninggal masih muda sekali. Beliau lulusan dari Universitas Kairo di Mesir, dan kemudian mendirikan sekolah Islam namanya Mahat Islam. Nah, ini pengurusan yang pertama. Lanjut. Nah, ini yang mengganjal di hati para ulama kita. Kenapa? Kita diperintahkan untuk saikiri. Bahkan ulama-ulama yang menentang pelaksanaan saikiri atau menghormat kepada Dewa Matahari itu harus menjalani hukum. Kita tahu Mbah Hashim Asy'ari juga harus dipenjara karena menolak mengikuti upacara saikiri. Kedua juga di Tasikmalaya, Zainal Mustafa itu juga menolak karena melakukan perlawanan karena saikiri. Di Jogja juga demikian, nanti Mas atau Ilah bisa cerita. Lanjut. Nah, ini memang ada satu peneliti Jepang namanya Profesor Aiko Kurosawa dengan bukunya Kuasa Jepang di Tanah Jawa. Mereka menyebut bahwa ada sebuah kursus untuk para ulama. Nah, kursus ulama ini adalah sebenarnya untuk persiapan menjadi ulama-ulama ini untuk menjadi kantor urusan agama. Ya, mereka memang diberikan keleluasaan untuk menangani agama. Nah, menurut Profesor Aiko ini bahwa memang ada semacam safari pasukan dari Jepang ini ke kiai-kiai terkenal, mengunjungi masjidnya dan pesantren, yang sebenarnya adalah berupaya untuk menakutkan bahwa ini adalah semacam saudara tua yang akan membebaskan bangsa kita. Seolah-olah seperti itu, bahwa Jepang ternyata melakukan pengingkaran. Misalnya mereka mengambil semua jalan kereta api yang ada di antara Pekalongan dan Kedunguni, kemudian membawa rel itu ke Burma, dan juga mengambil pagar-pagar besi milik saudara-saudara ataupun orang-orang yang ada di kampung. Itu yang dilakukan, dan saya mendengar beberapa cerita dari orang-orang tua bahwa Jepang itu dengan seenaknya mengambil
dan kita tidak bisa apa-apa karena mereka bersenjata lengkap. Lanjut. Nah, ini pada saat Jepang berkuasa didirikan Susangikai atau Dewan Penasihat Karisdenan, penasihat daerah. Ini Sekarisdenan Pekalongan. Kemudian di Pekalongan ada perwakilan HMZ Effendi dari Muhammadiyah, kemudian ada Dr. Maas, kepala rumah sakit Pekalongan. Yang dimaksud rumah sakit di sini adalah Rumah Sakit Patrick yang sekarang Rumah Sakit Keraton. Kemudian yang lain ada Kiai Haji Muhammad Ilyas. Nah, ini Kiai Haji Muhammad Ilyas ini nanti beliau adalah murid dari Mbah Hashim Asy'ari yang nanti di kemudian hari beliau ini akan menjadi Menteri Agama. Nah, beliau pada saat Jepang berkuasa di sini, karena beliau masih muda, baru saja menikah dengan anaknya salah satu saudagar ataupun di orang Banyurit. Nah, kemudian beliau menetap di Pekalongan. Lanjut. Nah, ini beliau fotonya Muhammad Ilyas. Jadi Jepang sejak tahun 1943 terutama tahun 1944 itu memberikan propaganda. Di antaranya memberikan harapan-harapan bahwa mereka akan menjadikan negara yang merdeka dan memiliki pasukan yang kuat, tapi sebenarnya pasukan itu dipersiapkan Jepang untuk melawan sekutu. Jadi kita bisa lihat dari sebuah majalah koran Jawa Baru, ada dokumen yang merupakan hasil skripsi dari mahasiswa UI namanya Tubagus Lutfi. Ini ada 4 tokoh kita, ada Iskandar Idris yang kemudian kebetulan dari Daidan Sopeta, kemudian Kiai Muhammad Ilyas sebagai anggota Dewan Karisdenan, kemudian ada Kiai Sirot Kenayagan. Ini kalau Kiai Sirot ini nanti ke Gusnif ini. Kemudian Mbak Kiai Syafi'i, Mbak Kiai Syafi'i Abdul Majid, ini orang-orang yang sangat Recording in progress. Nanti yang memimpin ada pidato, kemudian ada orasi dan doa tentu oleh para ulama. Lanjut. Nah, kemudian kita mendengar sebelum proklamasi Barisan Pelopor di Tegal itu mendengar informasi melalui radio Saigon bahwa Kaisar Jepang sudah menyatakan menyerah karena Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Nah, kemudian ini disikapi oleh para pemimpin kita dan kemudian terjadi proklamasi oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Lanjut. Nah, tanggal informasi proklamasi itu dengan cepat menyebar ke Pekalongan. Nah, karena di sini sudah ada telepon. Tanggal 18 Agustus pagi itu Tugu di sebelah kiri saya itu menara telekomunikasi di depan stasiun itu sudah dipasangi bendera merah putih yang besar oleh Barisan Pelopor. Nah, kemudian juga ada pengibaran di kantor wali kota oleh pemuda Sarli, kemudian ada tokoh namanya Haji Ahmad Junaid mengibarkan di bendera di Pengadilan Negeri Pekalongan. Yang di Pengadilan Negeri sama di kantor wali kota diturunkan karena takut Jepang akan marah. Karena memang pada saat itu pemimpin-pemimpin kita sangat ketakutan, masih takut walaupun sudah proklamasi sudah berkumandang dan sudah didengar oleh hampir sebagian besar masyarakat Pekalongan. Lanjut. Nah, kemudian tanggal 23 Agustus ada beberapa utusan pemuda Pekalongan mengikuti rapat akbar IKAD di lapangan Ikada. Bung Karno berpidato, salah satu isinya adalah bagaimana supaya membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah dan juga Badan Keamanan Rakyat. Nah, lanjut. Nah, ini anggota-anggota KMI di daerah Pekalongan, Kiai Muhammad Ilyas kembali masuk menjadi anggota KMID yang nanti mereka akan melakukan perundingan dengan pemerintah Jepang untuk proses
pengambil alihan kekuasaan dan juga senjata dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, tanggal beberapa hari ataupun sesudah KNID terbentuk, Gubernur Wongsonegoro datang ke Pekalongan, mereka rapat dengan KNID dan juga menerima usulan dari para ulama untuk pengangkatan yang di sebelah kanan ini, yang di sebelah bawah adalah Mr. Besar Marto Kusumo, beliau seorang lawyer, advokat yang lulusan pertama yang mau bekerja di Pekalongan. Beliau adalah pembela, banyak membela masyarakat kecil. Kenapa dia dipilih? Tentu karena orang ini adalah orang jujur yang bisa diberikan amanah. Dan itu juga usulan ataupun saran dari para ulama kita. Lanjut. Nah, kemudian tanggal 29 September, waktu terus bergulir menuju bulan Oktober. Jepang masih belum menyerah, kemudian para ulama berinisiator dengan tokoh-tokoh nasionalis untuk menggelar pawai menyambut kemerdekaan. Tanggal 29 September. Barisan pawai mencapai 3 km dan finishnya di depan Masjid Kauman atau di alun-alun. Di sana para pemimpin kita berorasi, salah satunya Mr. Besar yang menyatakan bahwa Pekalongan sudah merdeka dan Pekalongan adalah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, lanjut, Mbak. Nah, waktu terus bergulir. 3 ulama kita ini nanti yang akan berperan besar untuk proses bagaimana masyarakat Pekalongan tergerak untuk mengepung markas Kampetai dan mendukung para juru runding kita yang berunding dengan Jepang. Itu ada Habib Ali, kemudian Kiai Sirot dan Kiai Safi'i yang banyak menggerakkan. Di samping juga ada ulama-ulama yang ada di kampung-kampung, mereka menggerakkan jamaahnya untuk ikut dalam nanti pada tanggal 3 Oktober mendukung para juru runding Pekalongan dengan pemerintah Jepang. Lanjut. Nah, ini mungkin tidak banyak tahu, ini adalah monumen kita yang sekarang digunakan untuk Masjid Syuhada. Ini dulunya adalah Hotel Jawa, kemudian saat Jepang datang digunakan sebagai markas Kampetai atau polisi rahasianya Jepang. Di sana kerap dilakukan penyiksaan terhadap masyarakat kita yang dianggap akan melakukan merongrong kekuasaan dari Jepang. Peristiwa perundingannya di situ, ribuan orang mengepung kanan kiri sampai ke lapangan, dan ketika juru runding kita sedang berunding dengan pihak Jepang, lanjut. Nah, ini prosesnya begini, proses perundingan. Ada Tokonomi, ada 4 orang di Jepang, Tokonomi, Hayashi, Horizumi, Kawabata sebagai wali kota Jepang, kemudian Mr. Besar, Dr. Sundaji, Dr. Maas di sebelah kiri, kemudian ada di sebelah kanan Suprapto, Kadir Bakri, dan Jauhar Arifin. Inilah Pak Kiai Muhammad Ilyas itu sedang sakit, jadi beliau tidak bisa hadir pada saat itu. Pada saat proses perundingan, jadi pada saat proses perundingan sedang sakit yang mungkin beliau harus berhalangan. Lanjut. Nah, kemudian terjadi peristiwa yang Jepang tiba-tiba menembak saat juru runding kita hampir mencapai kata kesepakatan, tapi mungkin Jepang sudah menyiapkan skenario untuk terjadi chaos. Nah, setelah itu Jepang menembakkan metraliur atau senapan mesin, semua orang bubar, yang ada di depan, yang banyakkan yang meninggal yang berada di depan, kira-kira ada 37 orang yang meninggal. Lanjut. Nah, maaf, ya ini dulu. Ini kira-kira 37 korban dan 12 mengalami luka-luka. Lanjut, ke sebelumnya dulu, Mbak. Ini adalah proses perundingan.
Iskandar Idris mencoba menghubungi Semarang, tetapi di sana juga sedang persiapan juga menghadapi sekutu, sehingga tidak bisa dimintai bantuan. Kemudian menghubungi Dai Danco Sudirman atau nanti kemudian jadi Jenderal Sudirman untuk supaya Jepang yang ada di sini itu menyerah, karena Jepang di sini di bawah Jepang yang ada di Banyumas. Nah, kemudian datanglah Presiden Banyumas Ishak Cokro Hadi Suryo pada tanggal 6 Oktober, 3 kejadian, 4 korban masih di situ, kemudian diambili, tanggal 5 dimakamkan, tanggal 6 Presiden Banyumas datang dengan Kapten Nonaka dan penerjemah Soburo Tomuro. Ini kemudian Kapten Jepang ini melakukan kontak dengan Kapten Ota yang ada di Kempetai untuk supaya menyerah, tapi mereka minta bahwa ketika diblokade oleh para pemuda itu Kempetai, jaringan listrik maupun air minum dimatikan sehingga tidak ada listrik dan air minum untuk orang-orang yang di Kempetai. Tuntutannya adalah satu pencat. Ini kejadian nanti perundingannya jam 9. Tapi Iskandar Idris ini sebelumnya meminta saran dengan para ulama lainnya. Nanti Iskandar Idris sebagai Dai Danco yang berunding ini meminta saran dari para ulama, terutama Kiai Syafi'i di antaranya, dan meminta doa kepada ulama-ulama lainnya supaya perundingan bisa diselesaikan dengan baik. Sorenya ketemu Mbak Kiai Syafi'i, dan kemudian Iskandar Idris jam 9 malam berunding dengan pasukan Jepang itu. Akhirnya dicapai kesepakatan, gencatan senjata, semua senjata orang Jepang harus diserahkan PKR, semua orang Jepang harus meninggalkan Pekalongan. Lanjut. Nah, ini korbannya tadi dimakamkan di Taman Prawiro Rejonegoro. Kemarin ketum bersama pengurus DPP dan DPC Pekalongan melakukan ziarah di sini. Lanjut. Nah, ini proses akhirnya tanggal 6 itu malam, jadi tanggal 7 pagi kalau habis subuh kita melihat ke markas Kempetai, itu semua orang Jepang sudah hilang. Semua orang Jepang sudah meninggalkan Pekalongan. Dan tanggal 7 Oktober 1945 itu dinyatakan oleh peneliti sejarah dari Australia, Anton M. Lucas, bahwa Pekalongan daerah pertama di Jawa yang bebas dari kekuasaan Jepang. Ya, lanjut. Nah, ini kira-kira gambaran monumen. Ini monumen yang pertama, kemudian monumen kedua, dan ini monumen yang ketiga sebagai upaya menghormati para syuhada yang gugur. Bahkan di masjid dibangun masjid sekarang ini dinamakan Masjid Syuhada. Di depan ada tugu bambu runcing untuk menghormati para syuhada yang gugur menghadapi Jepang. Lanjut. Nah, ini nanti kemudian persiapan Iskandar Idris mendirikan Badan Keamanan Rakyat, dan Iskandar Idris ini juga Brigadir Nusantara dan juga Komandan Resimen 17 yang membawai 8 batalion dan beberapa orang pimpinan batalion itu diantaranya Presiden Soeharto, Jenderal Ahmad Yani, Mayor Bustami, dan Waluyo Puspoyudo. Ini orang-orang yang kemudian menjadi orang top lah ya di negara kita. Dulu adalah bawahan dari Iskandar Idris, dan Brigadir Hizbullah wakil komandannya adiknya yaitu Ismail Hasan Idris yang terkenal nanti di kemudian hari dalam peristiwa 3 daerah. Lanjut. Nah, Iskandar Idris ini juga mendirikan pusat pembinaan mental atau Pusbintal di TNI Angkatan Darat. Nah, ini bukunya. Jadi Pusbintal yang sekarang itu dulunya adalah didirikan oleh orang dari Pekalongan, Iskandar Idris. Lanjut.
Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada telusur sejarah Ahad Manis kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit membuka wawasan kita bahwa di setiap daerah pasti terjadi peristiwa yang heroik yang masih bisa kita lihat sisa-sisanya. Cuman sayangnya memang banyak bangunan-bangunan yang sudah mulai hilang. Situs-situs sejarahnya itu sudah mulai dihilangkan. Nah, kalau tidak ada dari kita menelusuri kemudian menuliskan, maka kita sangat khawatir di kemudian hari situs itu akan lenyap dan juga tokoh-tokoh yang berjasa itu akan tenggelam oleh zaman. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan saya dan saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada yang terselip kesalahan. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya, yakni ada diskusi dan tanya jawab oleh peserta. Di sini saya akan mempersilahkan untuk 4 orang penanya. Mungkin nanti bisa menambahi, kemudian bisa tanya, jawab kepada narasumber. Bagi peserta yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung dihidupkan mic-nya, kemudian angkat tangan, sebutkan nama dan asalnya dari mana. Monggo saya persilahkan. Ya, ada Gus atau Ahmad Ilah. Wah, ya selamat malam buat Mas Ramsah. Pertama, sukses untuk Korbit Sejarah dari Petanisa yang sudah berhasil menyelenggarakan acara telusur Ahad sejarah Ahad Manis. Yang kedua, apakah ada kan kalau di kebanyakan ya di masa sejarah revolusi itu kan monumen-monumen itu kan dibuat oleh pemerintah atau dari militer, misalnya tentang buku perjuangan untuk mengenang perjuangan, kayak misalnya kalau di Jogja contoh di Kota Baru, di Kampung Kauman. Nah, pertanyaannya apakah ada dari kalangan pesantren atau ulama itu yang membuat monumen sendiri. Contoh misalnya kalau di Tegalrejo, di pesantren ada buku mental. Nah, apakah di Pekalongan ada seperti itu? Jadi memang dari ulama sendiri ataupun dari kalangan pesantren di Pekalongan itu ingin memberikan sebuah tanda bahwa mereka pernah ikut berjuang itu dan agar dikenang. Jadi adakah proses pembuatan monumen atau untuk mengingat kejadian-kejadian tersebut yang dilakukan oleh pihak pesantren? Gitu aja mungkin Mbak Fatim atau Nuwun. Nggih, matur suwun, Gus Sato. Oke. Mungkin langsung dijawab atau pertanyaan selanjutnya dulu. Silakan kalau ada yang lain. Oh ya. Halo. Kalau nggak ada bisa saya jawab, Mbak Mati. Onje, monggo Pak. Ya, jadi di Pekalongan itu cukup unik. Jadi memang ya mungkin berbeda ya kondisinya dengan di Jogja tadi. Ada yang sampai membuatkan di tingkat pesantren. Kalau di sepengetahuan saya, kayaknya belum ada gitu. Bahkan saya melihat di masa Orde Baru itu kesannya ya, kesan yang saya tangkap ya, itu malah golongan ulama itu sepertinya hanya tidak bukan berarti para ulama itu minta dihormati atau, tetapi kadang dalam mereka
seperti seolah-olah dalam beberapa yang buku ataupun yang diterbitkan oleh sebelumnya itu kesannya itu peran ulama itu terpinggirkan. Jadi padahal pada waktu itu ketika kita berhadapan dengan Jepang, BKR pun belum begitu sempurna, tapi yang kita bisa lihat adalah bagaimana peran-peran dari ulama. Bahkan seorang komandan dari Danjo itu mereka dia meminta petunjuk ulama atau meminta saran sebelum berunding dengan Jepang. Nah, itu artinya bahwa kemudian dalam proses pengerahan massa banyak sekali peran-peran dari ulama kita itu tidak banyak terekod. Jadi saya mencoba menelusuri dari sisi yang lain yang mungkin kalau ada buku-buku tentang 3 Oktober itu saya yang sudah beredar saat ini itu saya kurang begitu up-to-date ataupun sumber primernya tidak kuat karena ditulis berdasarkan dengan mungkin kehendak dari para penulisnya sendiri yang tidak melihat secara jernih bagaimana peran-peran ulama di Pekalongan dalam upaya merebut ataupun mengambil dari Jepang. Yang saya sangat maksudnya menyayangkan juga artinya ada sebuah buku yang diterbitkan oleh teman-teman Lapesdam ini selayang sejarah tentang ulama di Pekalongan itu hampir, padahal kalau dilihat masanya para ulama itu jelas punya peran penting dalam proses menghadapi Jepang, menghadapi agresi. Itu sedikit sekali memasukkan cerita yang ada di sini. Tapi saya memaklumi karena mereka adalah para anak muda, mahasiswa yang mungkin tidak memiliki bekal yang kuat tentang metodologi sejarah, sehingga eman-eman gitu loh. Banyak peran-peran dari ulama Pekalongan yang cukup besar tapi tidak tercatat. Seperti Kiai Muhammad Ilyas tadi tidak juga ada di dalam buku itu. Padahal beliau punya peranan besar dan seorang intelektual yang menjadi Menteri Agama, bahkan menjadi duta besar Indonesia untuk Arab Saudi selama 6 tahun, itu belum tercatat secara baik di buku itu. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Monggo Mbak Fatim. Mungkin ada yang lain dari Pak Ketua atau dari yang lainnya? Pak Muhammad. Halo. Pak Muhammad Aminuddin, monggo silakan. Ini luar biasa ini. Nah, ini pertama kali nih. Sebelumnya salam kenal, saya Amin, asli dari Batang. Ini masih tugas seni, tapi ini masih di Kutai Timur nih. Salam takdim buat para yai yang hadir pada kesempatan malam hari. Ketum ketum KNKO yang luar biasa ini fasilitasi pros ini. Saya tidak tanya pada pros ini, tapi saya jadi kepikiran ini luar biasa. Jadi saya membayangkan ya bahwa Petanesia ini dia memproduksi sejarah di mana-mana, di semua daerah yang ada di semua cabang Petanesia yang ada di Indonesia. Tadi MC menyampaikan di awal bahwa sejarah bukan soal bicara tentang kejadian masa lalu, tapi ada nilai-nilai, ada iproh-iproh yang nanti menjadi luar biasa, menjadi sebuah pembelajaran untuk kita hari ini dan untuk perbaikan ke depan. Nah, saya melihatnya gini, dalam konteks Petanesia yang kemudian dibentuk sebagai upaya bagaimana membangkitkan kembali nasionalisme itu, saat ada dengan sejarah,
kalau misalnya kemudian kegiatan yang ingin sampaikan Pak, siapa tadi? Pak narasumber ya. Pak Dirhamsyah, Pak. Nah ya, itu kemudian juga dilakukan di mana-mana. Tentu dengan misalnya fokus kepada orang-orang lokal atau pahlawan lokal yang itu menjadi ikon bagaimana misalnya generasi saat ini itu menjadi semakin cinta kepada daerahnya, cinta kepada kampungnya, daerahnya, dan seterusnya. Bahwa mereka hidup saat ini itu tidak serta-merta bahwa mereka mendapatkan kenikmatan merdeka itu sebenarnya karena nenek moyang mereka. Itu satu sisi menumbuhkan kecintaan. Yang kedua, bayangan saya, manuskrip-manuskrip sejarah itu yang tersebar kemana-mana itu, yang mungkin hanya dimiliki oleh sedikit orang. Dengan adanya inisiatif dokumentasi sejarah ini, kayak semacam ini menyebarluaskan dari pengetahuan yang sama ini masih terserak di mana-mana, mungkin di pikiran orang-orang, mungkin sesepuh-sepuh yang ada, sehingga itu menjadi sebuah pengetahuan baru bagi generasi yang akan datang. Sehingga ada knowledge management di korbit sejarah itu tadi. Jadi korbit sejarah itu akhirnya kayak menjadi strategi knowledge management terkait dengan masalah sejarah. Itu saya pikir luar biasa. Mungkin itu aja sih, saya tidak akan bertanya, tapi ini luar biasa nih. Jadi kepikiran kampungku sendiri, saya sendiri akhirnya tidak tahu kampungku itu sejarahnya dari mana. Jadi wah ini harus menggerakkan anak muda ini. Bagaimana kemudian mereka ini tidak berpikir kerja dan kerja, atau kemudian dia keluar kampung, tapi juga berpikir bagaimana kampung itu asal-usulnya seperti apa, sejarahnya seperti apa. Saya pikir menarik, ini menjadi energi baru bagi saya. Oke, matur nuwun, pertemuan malam hari ini luar biasa bagi saya. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tambahannya dan Pak Aminuddin. Untuk peserta yang lain, monggo jika ada pertanyaan atau tambahan. Ya, Pak Fatim. Oke, monggo Pak. Ya, ini saya bahagia ini karena apa yang menjadi amanah dari Habib Lutfi, alhamdulillah malam hari ini bisa terwujud dengan semangat yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Di sini juga bergabung Pak Sekjen kita. Harapan kita ini utama Gus Miftah apa yang disampaikan oleh Pak Amin ini Litbang DBW Betanesia ya, tim tank, salah satu tim tank DBW Betanesia untuk gimana hal-hal ini satu sangat penting sekali. Yang kedua, bagaimana mengemasnya next. Dan malam ini pencerahan untuk pribadi saya ini orang Pekalongan, cinta tanah air, baru sedetail ini Bung Dirham menyampaikan. Tentunya ada buku yang sudah diterbitkan ya Bung Dirham, biar untuk kita bisa baca, belinya di mana. Ya, ini penting sekali bisa khususnya saya bisa kita sampaikan di kampung kita, kelurahan kita, atau nanti DPC. Ya, kita kasih tugas untuk menggelar di setiap kelurahan terkait sejarah tersebut. Karena apa? Kata Maulana Habib Lutfi, kecintaan kita terhadap daerah, jembatan kecintaan kita terhadap tanah air. Maka bagaimana ada tumbuh cinta terhadap daerah bila historisnya, sejarahnya kita tidak tahu, ya ini menjadi satu kemunduran ke depan bila hal-hal ini tidak tersampaikan, masyarakat ini tidak tersampaikan oleh generasi muda. Semalam saya sowan ke Habib Lutfi pun saya sampaikan soal ini. Beliau sangat senang. Yang kedua, ada diskusi salah satu Kang Dedi ini adalah koordinator Litbang DBW Betanesia menyampaikan next ke depan 2024 ini ada demografi 100 juta generasi muda milenial yang tentunya ini yang harus kita lakukan, bagaimana sejarah ini tersampaikan
sejarah ini mesek tersampaikan, maka butuh rumusan-rumusan yang sangat jitu termasuk pada malam hari ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih Bung Dirham, semangat terus, jaga kesehatan. Pak Fatim, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih masukannya Pak Eko Kalunggo. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, monggo Pak Miftah Ridho. Mungkin bisa diaktifkan Pak suaranya. Gus, di-unmute Gus. Oke, sudah kedengaran ya? Ampun. Ya. Ampun. Jadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Gus Atok Jogja tentang pentingnya sejarah ini biar diketahui oleh generasi-generasi muda Pekalongan. Saya mengusulkan satu, Petanisya Kota Pekalongan bisa menginisiasi dibangunnya monumen untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang tadi sudah disebutkan. Yang kedua, sejarah yang tadi disampaikan Pak Dirham itu luar biasa. Kalau bisa dijadikan sebagai muatan lokal sejarah, Pak. Kalau perlu mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, khususnya lebih-lebih yang ada di Ma'arif ini, tokoh-tokoh ulama yang perlu dimasukkan di muatan lokal sejarah Pekalongan. Kalau enggak eman-eman, Pak. Kemudian yang ketiga, kalau ada jalan-jalan yang ada di Pekalongan belum diberi nama, diusulkan nama-nama tadi tokoh-tokoh itu diusulkan menjadi nama-nama jalan yang ada di Kota Pekalongan, Pak. Itu saya kira lebih konkret, mumpung wali kotanya juga tadi, kakeknya wali kota juga terlibat dalam sejarah-sejarah itu, saya kira akan sangat welcome. Saya juga sepakat dengan Pak Dirham tadi, selama Orde Baru memang ada upaya-upaya yang sistematis untuk mengaburkan sejarah para ulama. Bahkan menurut Pak Agus Sanyoto itu peran ulama itu kayaknya nggak ada sama sekali hilang. Karena itu mumpung ada kesempatan dan kesempatan itu tidak akan terulang lagi, kita konkretkanlah langkah-langkah yang konkret Pak Dirham. Mungkin 3 usulan itu. Yang pertama, pembangunan monumen sejarah itu di lokasi-lokasi yang tadi disebutkan. Kemudian yang kedua, sejarah-sejarah itu diusulkan untuk dimasukkan di muatan lokal sejarah sekolahan-sekolahan yang ada di Kota Pekalongan. Yang ketiga, nama-nama jalan yang belum ada namanya, kalau perlu ya itu diusulkan beliau-beliau itu masuk dalam dijadikan sebagai nama Jawa. Syukur diusulkan juga sebagai pahlawan nasional oleh kota, secara resmi oleh pemerintah Kota Madya Pekalongan. Mungkin itu. Terima kasih Mbak Fatim. Lanjut. Oke, terima kasih banyak Pak atas masukan dan saran-sarannya tadi. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan atau mau bertanya? Boleh, Mbak Fatim, menambahi. Onje, monggo silakan. Matur nuwun, masukannya Pak Ketum, Gus Atok, dan juga Gus Miftah, Pak Aminuddin juga. Tadi saya mencatat untuk yang dari Gus Miftah tentang penamaan tokoh dan jalan ini sedang berproses. Kebetulan saya dilibatkan oleh Pemkot, pemerintah Kota Pekalongan, dan saya mengusulkan hampir semua nama-nama ulama yang saya sampaikan tadi, di antara Kiai Muhammad Ilyas, Kiai Syafi'i, kemudian Kiai Akrom Hasani, kemudian beberapa ulama lainnya untuk menjadi nama jalan yang jalan-jalan baru ataupun jalan-jalan yang sudah ada. Dan juga untuk muatan lokal itu
kalau saya dulu pernah diajak oleh Kesbang Pollimas untuk keliling sekolah, tapi di era pandemi ini mungkin belum terlaksana hal seperti itu. Antara tahun 2016 sampai 2018 itu pernah diajak ke sekolah-sekolah untuk, dan saya bercerita tentang proses perjuangan dari rakyat dan ulama Pekalongan melawan penjajahan. Kemudian tentang monumen saya masih ingat dulu di pertigaan Bendo Buaran itu pernah dibangun satu tugu untuk memperingati pergerakan masyarakat. Tugunya itu ada dua, satu di pertigaan Bendo, kemudian di Kedung Buni pertigaan Podo, untuk memperingati prosesi ketika rakyat Pekalongan keluar rumah semua untuk mengepung Jepang pada 3 Oktober 45. Nah, sayang karena ada pelebaran jalan, kemudian tugu-tugu itu menjadi hilang. Nah, yang kita sayangkan juga dalam proses di Pekalongan, Mbak, bisa di Mbak, materi yang terakhir monumen. Ya, di monumen ke monumen, Mbak, yang hampir terakhir tadi saya lihatkan tentang monumen Juang itu sampai 3 kali mengalami perubahan. Nah, ini perlu saya jelaskan di kenapa mengalami perubahan seperti itu, ya karena ada peristiwa politik. Yang pertama di sebelah kiri atas itu yang saya dapatkan dari bukunya Anton Lukas, Peristiwa 3 Daerah. Itu monumen perjuangan rakyat Pekalongan di Gedung Juang Pemuda itu yang pertama selesai dibangun tahun 1964, diresmikan tanggal 20 Mei, Hari Kebangkitan. Itu proses peresmiannya. Karena ada peristiwa politik Gestapo, tahun 69 itu monumennya berubah ke yang bawah. Dan yang bawah, kemudian dengan ada satu siasat dari pejabat pada waktu Orde Baru, yaitu salah satunya ya oknum pejabat ya, itu berupaya memang untuk memindahkan dengan alasan bahwa di monumennya sekarang menjadi lebih besar, untuk proses upacara bisa lebih besar. Kalau dulu upacara 3 Oktober pagi hari, tapi kalau sekarang malam hari, jadi nilainya itu sudah berkurang. Dulu 10 hari, 10 pagi panasan untuk upacara, saya masih ingat. Nah, di monumen yang kedua itu menjelang reformasi itu tahun 97 antara 96 itu mencoba dialihkan untuk dibangun monumen baru, dan itu ditutup. Kita pada waktu itu sempat bertanya-tanya kenapa kok itu monumen tutup pagar itu seng. Nah, ternyata sedang proses untuk dijual. Nah, sekarang termasuk nanti abah kita ini yang menengahi, akhirnya tetap ada monumen Tugu Bambu Runcing itu ya semua berkat abah kita, yang kemudian di situ ada nama korbannya itu Habib Lutfi. Tetap harus ada monumen karena itu penanda, itu perjuangan dari abah kita. Dan monumennya sekarang kalau kita saksikan, di tengahnya itu ada prasasti, di bawah patung itu ada prasasti. Prasasti itu menyebut korban 3 Oktober, ada di situ ditulis 34 orang. Sementara di monumen Bambu Runcing, yang atas tadi di monumen Bambu Runcing itu tercatat 37. Itu yang sebenarnya mendur mana, Mas?
Nah, itu 37 korban. Ini valid ini sudah valid 37 korban dan saya sudah melakukan pengecekan. Yang miris lagi, jadi monumen di depan Masjid Syuhada itu prasastinya 37, di sana yang 34. Ini kan sudah informasi yang simpang siur ini. Yang saya sudah melakukan, tapi saya sudah keburu dibuat prasasti yang baru itu. Karena memang dulu saya melaporkan itu prosesnya lama, baru di tahun 2017 itu dilakukan pendataan kembali, bahkan saya bisa mendata orang-orang yang masih berhubungan dengan keluarga korban. Yang miris lagi, di Taman Makam Prawiro Reksanegara itu yang korban 3 Oktober itu memang tidak semuanya dimakamkan di situ. Tapi nama yang tertera di pusara makam itu juga salah. Ini sungguh memprihatinkan kita. Misalnya namanya di situ ada nama Miyako, tulisannya Mijako, tidak dituliskan bin siapa. Terus ada lagi, ada seorang sayyid satu yang meninggal dalam peristiwa itu, yang kebetulan kemungkinan besar masih ada hubungan famili dengan abah kita. Di situ tulisannya Syekh Ahmad Alwi, tapi di monumen di prasasti itu tertulis nomor 31 itu Syekh bin Mahmud Al-Idrus. Nah, saya sudah cross check langsung, diantar oleh Pak Ketum beberapa tahun yang lalu. Pak Ketum masih ingat mengantar saya ke Abah untuk sowan sekaligus cross check dengan nama yang ada di Taman Makam Pahlawan, dan Abah sudah memberikan pengertian kepada saya yang betul adalah Syekh bin Mahmud Al-Idrus. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Memang terjadi simpang siuran kita. Kalau kita tidak teliti, itu akan membuat data sejarah itu hilang. Bahkan generasi kita yang ataupun para pejabat kita yang biasa di situ itu melakukan upacara atau kegiatan tidak pernah tahu. Saya kira itu. Terima kasih. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih banyak atas pemaparannya, Pak. Mungkin dari peserta lain ada yang mau menambahkan? Sampun nggih, berarti. Halo, Mbak. Ya, monggo. Kalau saya dari berbagai pendapat tadi, saya bahasa saya memang itu penting ya, dari Gus Miftah tadi ada nama jalan, tapi saya lebih cenderung menginginkan itu tuh kebangkitan kesadaran ini, consciousness ini harusnya itu justru dari kalangan pesantren menurut saya. Jadi memang hari ini sejarah kontemporer ini kan semua orang, semua komunitas, semua kalangan itu bisa membuat sejarahnya, merekonstruksi sejarahnya, dan harusnya bahasanya kita dari kalangan pesantren ataupun konco-konco dari Ma'arif atau konco-konco dari bahasanya Les Bumi atau apa, nanti dari Petanisya Pekalongan, dan muloknya justru malah harus sasarannya paling utama itu justru untuk kalangan madrasah-madrasah itu lebih efektif dan tepat guna. Jadi sekarang kalau permasalahan seperti yang dikabarkan di Agus Sunyoto bahwa
sebagian besar tentara peta yang dilatih ketika Ki Haji Hasyim Asy'ari pada waktu itu mensepakati ketika pendudukan Jepang itu kan kebanyakan kiai. Nah, sejarah udah mencatat itu, misalnya dan monumen-monumen yang dibangun tadi sudah terlihat. Cuman permasalahan yang dari kita sendiri itu adalah kalangan Nahdliyin yang memang punya aset itu tapi tidak menyusunnya. Jadi kadang-kadang kita ini jadi bangsa atau bagian dari masyarakat sing seneng iki hanya menikmati gitu loh. Satu mendengarkan cerita kemudian terheran-heran tapi kita lupa menuliskan, kita lupa merekam gitu, yang jadi masalah. Nah, inilah apa yang mungkin saya kok menduga ya. Kan sejarah itu kalau buat Nancy K. Florida itu kan seperti wiridan, kayak babat itu dibaca setiap malam di keraton, didengarkan kepada para pangeran, itu kan intinya untuk mengenang, mengingat, mengenang. Cuman cara orang-orang masa lalunya dibaca melalui mocopat, melalui kembang, kayak gitu. Nah, ini yang perlu kita tandaskan hari ini. Misalnya contoh, saya tadi kok ada, tapi saya kurang ya, mesti siapa tadi ada yang berkomentar bahwa tugu dulu ada di Buaran, sebuah tugu gitu. Terus hilang karena ada jalan dan itu mungkin ada peristiwa yang bersifat politis. Nah, memang kalau kita contoh misalnya kita ada suatu pesantren kecil di Klaten namanya Singomanjat di Kiai Badarudin ya. Kiai Badarudin itu punya ayah yang itu jadi guru mursyidnya Kiai Idris Kacangan. Itu kalau kita masuk ke rumah Yai, itu Yai itu udah memasang suar kayak pamflet gitu, isinya sejarah Kiai Singomanjat Imam Rozi Manggolo Diponegoro. Jadi setiap tamu yang sowan ke Pak Kiai itu mesti baca itu. Nah, kayak gitu loh. Jadi kan ini bukan saya apa ya. Kalau Kiai kan kita punya tradisi kan kalau kita bertamu ke Kiai itu kan cenderung menunggu. Artinya kan kita nggak bisa memaksa Pak Kiai itu harus keluar untuk menemui kita. Nah, kayak model kamar Habib Lutfi misalnya, ruangan dari Maulana ini kan penuh foto-foto. Kita sambil nunggu apa, itu di situ ada foto-foto ulama. Kan kita jadi mengetahui itu ada ulama ini, pahlawan ini. Nah, memang mungkin dari pondok-pondok pesantren, dari ahli waris ya, itu harusnya memang mungkin ada. Jadi kalau perlu dibantukan. Jadi misalnya si ahli waris mewarisi pesantren A, warisan pesantren B, warisan C. Kita dari Petanisa bisa kok misalnya kerja cepat ya untuk membuatkan biografi berdasarkan riset dari Pak Dir Hamzah tadi. Jadi kita masuk masjid, kita masuk serambi pondok, itu ada foto kiai itu, terus ada sebuah narasi itu loh, narasi sepanjang misal sebut saja 300 kata, kayak kita kalau akhirnya kita memahami bahwa dalam kiai itu sebuah kayak museum hidup gitu loh. Itu sederhana, simpel. Misalnya kita sawalan, kita rajabiah, kita mau ngaji, kita bisa baca. Akhirnya disinilah pendidikan kesadaran dari kalangan pesantren, asetnya milik pesantren, memorinya milik pesantren, dan semua kembali ke pesantren. Dan akhirnya pesantren ini bisa menjadi sebuah prototipe baru nanti di Pekalongan. Nanti mungkin kalangan dari Nasrani bisa mencontoh seperti ini, kalangan dari umat lain bisa mencontoh ini, komunitas lain bisa mencontoh ini. Akhirnya memori-memori, ingatan-ingatan itu tetap terpelihara. Tapi itu tidak menyangkal kalau nama jalan lebih fenomenal, monumen lebih fenomenal. Itu yang menurut saya mungkin kalau Pak Dir Hamzah setuju nanti atau teman-teman dari Petanisa setuju, itu ringkas, mudah, dan langsung hasilnya jelas. Dan kita itu dari Petanisa langsung betul-betul bisa berkontribusi. Itu mungkin Mbak Fatim, Pak Dir Hamzah, apa yang memang saya maksudkan itu. Terima kasih, matur nuwun. Oke, matur suwun sangat Pak Gus Ato. Mungkin dari Kalimantan Timur tadi ada yang hadir ya, Pak Ahmad Dafa. Mau berkomentar? Atau Pak Muhammad Dir Hamzah mau menambahi tadi? Ampun.
Fatim. Assalamualaikum Mbak Fatim. Oke, Waalaikumsalam. Saya di sini pakai nama Perindakop UKM karena tadi belum sempat ganti nama. Perkenalkan, nama saya Proufah Ainani. Saya biasa dipanggil Mbak Eni. Saya putri keempat dari Bapak Kiai Syafi'i yang tadi sudah disebut Mas Dirham. Mohon izin Mas Dirham. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Bu. Nggih. Mungkin videonya bisa dihidupkan, Bu. saya posisi di rumah ngeloni anak, jadi saya nggak bisa menyalakan video nggih, ngapunten. Tapi kalau misalkan butuh foto nanti Mas Dirham punya kok foto saya. Oke, yang pertama matur nuwun sekali ini kepada Mas Dirham yang sudah banyak menulis tentang bapak saya, kemudian juga sempat sedang mengusulkan untuk nama jalan atau sebagainya, dan juga atas nama keluarga kami terima kasih kepada teman-teman yang sudah membahas tentang peran ulama di Pekalongan, salah satunya Bapak saya. Yang jelas yang tadi disampaikan itu sangat bermanfaat, utamanya bagi generasi muda di Kabupaten Pekalongan yang mungkin tidak banyak mengenal, tidak banyak mengerti peran ulama di Pekalongan dalam kemerdekaan, dalam meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk mengukir sejarah, mungkin ini yang peran ulama adalah untuk sejarah-sejarah yang kemarin ya, meraih kemerdekaan. Tapi saat ini kami para ahli waris, baik dari ahli warisnya Pak Junet, ahli warisnya Pak Kiai Syafi'i, kemudian Pak Akrom Hasani, saat ini memang sedang mengukir sejarah kami masing-masing, baik melalui pesantren, kemudian peran Pak Af Wali Kota, kemudian kami sendiri gitu nggih. Tadi Mas Dirham sudah memaparkan data yang sangat lengkap tentang pengaruh tentang data kopi, kebun, dan hasil-hasil bumi yang berpengaruh ke penjajahan ya nggih. Saat ini pun kami sedang berjuang dalam menata data utama yang sekarang ini lagi booming, UMKM, ngaten nggih. Yang kalau tidak diperhatikan juga mungkin nanti akan bisa menimbulkan penjajahan dalam tanda kutip, ngaten nggih. Demikian dari kami, tidak berpanjang lebar. Matur nuwun sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun sanget Ibu. Mungkin 5 menit lagi ya untuk satu orang lagi bisa masukan, tambahan dan sebagainya. Nambahin sedikit Mbak Fatim. Monggo silakan Pak. Jadi semua catatan-catatan yang tadi sudah disampaikan, saya kira sudah cukup lengkap Pak Dirham. Ini tinggal bikin aja RTL, rencana tindak lanjut. Jadi semacam ada action plan agar forum malam hari ini nanti betul-betul ada resonansinya ya. Saya kira Pak Dirham sudah menyiapkan action plan-nya seperti apa, tapi nanti di backup oleh DPC Petanisya maupun DPP Petanisya, dan ini menjadi pilot proyek untuk Pekalongan, dan saya yakin daerah-daerah yang lain juga nanti akan meniru apa yang dilakukan oleh Pekalongan Pak Dirham. Dan Pak Dirham saya kira menjadi rujukan lah dari berbagai daerah untuk membuat kajian-kajian sejarah semacam ini. Terima kasih, tambahan saya.
Pak Dirham. Saya nambahin sedikit, Mbak Fatin. Oke, monggo. Turut tadi Mbak Eni, putrinya Pak Kiai Safi yang tadi saya ceritakan. Pak Kiai Safi ini ulama yang multidimensional. Jadi beliau juga seorang ekonom, seorang tokoh pendidikan. Beliau banyak mendirikan sekolah di daerah selatan Pekalongan, madrasah dan lain sebagainya. Juga masjidnya masjid namanya Pak Kiai Safi di Brenglawu. Kemudian yang informasi yang pernah saya dapatkan bahwa Pak Kiai Safi ini adalah tokoh yang menginisiasi lahirnya Musabaqah Tilawatil Quran. Dan pada waktu itu diusulkan ide gagasan dari Pak Kiai Safi ini kepada kawannya ataupun sahabatnya yang berasal pernah tinggal di Pekalongan, yaitu Menteri Agama Pak Kiai Muhammad Ilyas. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya juga MTQ ini termasuk gagasan dari Pak Kiai Safi. Saya kira itu. Terima kasih. Lanjut, monggo Mbak Fatin. Matur suwun sangat Pak Dirhamsyah. Oke. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber kita, Pak Dirhamsyah. Mungkin bisa kasih tepuk tangan yang meriah. Ya. Untuk kajian selanjutnya, mungkin foto-foto. Oh iya, kalau foto berarti dihidupkan semua nggih. Videonya, monggo foto bersama. Sebelumnya. Saya nggak usah ya Mbak. Oh je, Bu je. Yo, ini yang belum dihidupkan. Ya. Pak M. Aminuddin, Pak Muhammad Qoyim. Mungkin sakit di videonya. Pak Sohib Rifai, Rindakop UKM Pekalongan. Oh, ibunya. Pak Nur Hidayati, Bu Nur Hidayati apa Pak Nur? Ya, sampun. Yang mau tuh sinten iki? Media DPP Taneja. Iya. Monggo, difoto bareng. Nah. Dah. Yuk, 1, 2, 3. Sampun media. Mas Taufik, Mas Khalid. Di sini kan, ini damai. Nah. Pak Ketua mana Pak Ketua? Pak Ketua. Ya, udah nggak kedengeran. Anu Pak Fatih. Videonya dinyalakan dulu Pak, mau foto. Foto bareng Pak Ketua. Nah. Foto. Saya hitung 3 kali ya. Sampun siap belum media? Oke. 1, 2, 3. Gaya bebas. Oke. Ampun. Ya. Akhirnya selesai
juga acara kita. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk pemateri kita. Akhirnya saya Fatim izin undur diri. Sampai jumpa di kajian selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya Mbak Fatim, sukses. Nggih, matur suwun, Gus. Ya, sukses untuk Korbit Sejarah Pengurus Malam Ahad Manis. Kapan Zoom? Zoom untuk sejarah kapan? Ahad Manis September. September nanti Mbak Fatim untuk Semarang, kajian di Semarang. Katanya Pak Roni. Pak Roni. Pak Roni sopo? Apa? Yang di grup itu loh. Pak Roni sopo? Oh, Mas Roni Sulfa Ali. Iya. Engko nganu Mas Dirhamsyah sing apa? Sing Mbak Fatim nanti yang pembicara untuk bulan depan, sing moderator Sulfa dulu. Roni Sulfa. Terus kok bari gentenan. Yang dulu Gus, yang lain dulu. Saya terakhir wae. Ora kaya ngono kuwe. No Gus sik no, masa angkai Gus. Enggak. Iki sing tua-tua iki kiri-kiri bae, tua-tua peserta bae. Mbak Fatim. Nggih. Itu nanti posternya kurang 1 minggu harus dibuat. Yang kedua poster apa? Poster kegiatan Minggu Manis. Oh ya. Nanti biar tim media melingkan dengan OKK, dengan Humas IT untuk mengakseskan yang sehingga ini menjadi satu percontohan